Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Putri Oktaviani dari kelas Teknik Komputer 3B. Di sini saya ingin menjelaskan dari soal UAS praktek administrasi jaringan. Di soal pertama, yaitu menjelaskan hasil rancangan dengan gambar untuk topologi perusahaan dan pengalamatannya menggunakan VLSM. Di sini saya sudah membuat topologinya, di mana di topologi ini ada 3 induk router. Yang pertama ada router gateway, yang kedua ada router distribusi, yang ketiga ada router DMS. Untuk router gateway ini, Ethernet pertamanya adalah ke internet, Ethernet keduanya adalah ke router distribusi, Ethernet ketiganya adalah ke router DMS. Sedangkan untuk router DMS, Ethernet pertamanya itu ke router gateway, Ethernet keduanya yaitu ke router DMS, Ethernet keduanya itu ke switch server. Sedangkan untuk router distribusi, Ethernet pertamanya itu ke router gateway dan Ethernet keduanya itu ke switch kelurahan. Untuk switch kelurahan ini terdapat 9 kelurahan dan saya bagi menjadi 3 router. Di mana di router pertama ini untuk router kelurahan 1 ada kelurahan Kapalokoto, Binuang, dan Piai Tengah. Sedangkan di router kelurahan 2 ini ada 3 kelurahan, yaitu kelurahan Cupak, Kotolua, dan Pisang. Sedangkan di kelurahan 3 ini ada 3 kelurahan, yaitu kelurahan Limau Manis Selatan, kelurahan Limau Manis, dan Lambung. Sedangkan di switch server ini terdapat 6 server, yaitu server 1, server 2, server 3, server 4, server 5, dan server 6. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan soal nomor 2, yaitu menjelaskan dan mendemokan konfigurasi dengan menggunakan mikrotik di VirtualBox untuk 3 buah router minimal 1 router mikrotik. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang router gateway. Sistem identity set name itu router gateway, kemudian masuk ke inbox-nya, kita refresh, kemudian sudah muncul identity router gateway, kita connect. Setelah kita connect, kita masukkan address list-nya. Yang pertama itu adalah enter 1, networknya kita buat. Kemudian untuk router gateway-nya, di sini saya melanjutkan untuk di address list-nya kita tambahkan untuk Ethernet 2-nya. Untuk Ethernet 2-nya kemudian kita masukin IP address-nya yaitu 110.153/30, kemudian apply, oke. Kemudian kita masukkan lagi untuk Ether 2-nya, untuk Ether 3-nya, masukkan IP address-nya yaitu 110.157/30, kemudian apply, oke. Nah, di sini sudah kita masukkan address list-nya sebanyak 3 Ethernet. Selanjutnya untuk di DHCP client, kita klik tambah, kemudian kita enablekan. Setelah enable, kemudian kita pilih interface-nya itu Ethernet 1, kemudian kita apply, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah muncul DHCP client yang sudah kita buat. Kemudian untuk di DNS settingnya kita masukkan di sini servernya 888 untuk bisa connect ke Google. Kemudian satu lagi 8844. Kemudian kita apply, kita oke-kan. Nah, untuk yang terakhir kita masuk ke firewall-nya. Kita tambah, kita masuk ke generalnya,
kita masuk ke out interface, kemudian ke action kita pindah menjadi, kita ubah menjadi masquerade, kemudian kita apply, kemudian kita oke-kan. Nah, sudah selesai. Untuk tesnya itu kita masuk ke new terminal, kemudian kita tes ping 8888, maka dia sudah bisa terkoneksi ke internet. Untuk soal 2 selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang router DMZ. Di sini login dulu admin, kemudian sistem set nama router DMZ. Nah, kemudian masuk ke Winbox. Sini kita refresh. Kemudian masuk ke router DMZ, connect. Oke. Kemudian kita masuk ke address. Kita hapus dulu. Kemudian kita add di sini Ethernet 1. IP addressnya 103.10.156/30. Apply, oke. Kemudian kita, astagfirullahaladzim, salah. Salah. Nah, untuk selanjutnya masuk ke DNS settingnya, kita masukkan server 888 agar connect ke internet dan 8844. Apply, kemudian oke. Kemudian untuk selanjutnya kita mengatur di bagian firewall, itu kita klik tambah, kemudian kita klik di generalnya, kita masukkan Ethernet 1, kemudian action kita ganti menjadi masquerade dan kita apply, kemudian kita oke. Kemudian untuk root DMS, pada root list kita klik tambah, kemudian pada gateway kita masukkan 103.10.10.157, kemudian kita apply, oke. Nah, setelah itu kita klik new terminal, kemudian kita ping 8888. Nah, maka statusnya di sini sudah bisa terkoneksi ke internet dan artinya berhasil. Kemudian untuk router distribusi seperti tadi juga, set nama router distribusi. Nah, kemudian pada Winbox kita reconnect, kemudian kita refresh. Nah, di sini akan ada muncul identity dari router distribusi, kemudian kita connect. Nah, kemudian kita masuk ke IP, kita masukkan addressnya. Kita klik tambah, kemudian kita masukkan addressnya 103.10.145/30. Itu untuk Ethernet 2. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, kemudian itu masuk ke address selanjutnya 103.10.10 itu 154/30. Kita apply, kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul address listnya untuk interface Ethernet 1 dan Ethernet 2. Selanjutnya untuk
di router distribusi, setelah kita masukkan IP address, kita masuk ke DNS, kita masukkan server untuk connect ke internet 8888, kemudian 8844, klik apply, klik OK. Selanjutnya masuk ke bagian root dan masih di router distribusi, kemudian kita klik tanda tambah, kemudian kita masuk ke gateway 103 10 10 153. Bentar, kita masuk dulu. Masukkan gateway-nya 103 10 10 153, kemudian apply, oke. Setelah itu kita coba ke new terminal, kita ping 8888. Nah, statusnya berarti bisa terkoneksi ke internet dan berarti berhasil. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian router distribusi. Yang pertama kita login dulu, admin. Kemudian habis itu kita masuk ke sistem identity set. Jadi kita buat namanya router distribusi. Nah, kemudian kita masuk pada Winbox, kita reconnect. Kemudian kita masuk ke IP pada bagian address, kita klik tambah, kemudian kita masukkan addressnya 103 10 10 145/29. Kemudian kita ini sebagai ether 2. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, kemudian kita tambah 103 10 10 154/30 sebagai ether 1, kita apply, terus kita oke. Nah, di sini sudah muncul address yang sudah kita buat. Kemudian kita masuk lagi, masih di router distribusi pada DNS. Kita masukkan server 8888, kemudian 8844, apply, kemudian oke. Selanjutnya kita masuk ke firewall. Kemudian kita masuk ke yang bagian NAT, kita klik tambah, kita masuk pada bagian all interface, kemudian pada action kita ubah menjadi masquerade, kemudian apply, kemudian oke. Baiklah, untuk selanjutnya pada root list kita tambahkan gateway-nya. Kita tambahkan gateway-nya 103 10 10 153, kemudian kita apply, kita oke. Kemudian new terminal, kita ping 8888. Nah, sini udah terkoneksi, berarti dia berhasil. Ya. Baiklah, untuk selanjutnya pada router kelurahan 1 kita login seperti biasa, admin. Kemudian untuk password enter. Kemudian muncul sistem identity set router kelurahan 1. Kemudian pada Winbox kelurahan 1 kita reconnect.
Kemudian pada IP masuk ke address, kita tambah 103.10.10. Kita lihat di sini bukan 1 10 10 14729 147/29, kemudian apply, kemudian oke, kemudian tambah untuk Ethernet keduanya, masuk ke tabel VLSM itu 192.168.11/27 11/27, kemudian apply, oke. Kemudian masuk lagi ke Ethernet 3-nya, masukkan IP-nya 192.168.133/27 192.168.133/27, kemudian apply, oke. Kemudian untuk Ethernet keempat, kita lihat lagi untuk IP-nya ada 168.165/27 165/27, kemudian apply, oke. Nah, pada address list kita sudah selesai. Selanjutnya pada DNS setting kita buat seperti tadi, 8888, kemudian 8844, kemudian apply, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke firewall, itu kita klik tambah pada pada general kita klik out interface, kemudian pada action kita ubah menjadi masquerade, kemudian apply, kemudian oke. Baik, selanjutnya masuk ke router kekelurahan 2, admin sistem identity set nama, itu router kelurahan 2. Selanjutnya masuk pada winbox-nya, kita refresh, pada kelurahan 2 kita connect, kemudian kita masuk ke IP address-nya, kita masukkan address-nya pada ether pertama, itu di sini ada 10.10.147.29 147.2103 10.10 147.29. Ini kita apply, kemudian oke. Terus tambah lagi untuk ether keduanya. Untuk ether keduanya itu 197 192.168.197/27, kemudian apply, oke. Kemudian untuk ether 3-nya kita buat lagi 1129 1197/27, kemudian apply, kemudian oke. Kemudian untuk maaf salah, untuk ether ketiganya itu 1129. Untuk ether ketiganya itu 192.168.129/27,
itu apply, oke. Kemudian untuk Ethernet 4-nya 1161 192.168.1161/27 itu untuk Ethernet keempatnya. Kemudian apply, kemudian oke. Pada general sudah kita ubah, kemudian pada action kita ubah. Kemudian pada router kelurahan 2, setelah kita buat root list-nya, kita masuk ke new terminal, kemudian kita ping 8888, kemudian statusnya adalah berhasil dan bisa terkoneksi ke internet. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke router kelurahan 3. Di sini sudah muncul identitinya, kemudian kita connect. Nah, selanjutnya masuk ke IP address, kita klik tambah, kemudian masuk ke Ether 1, kita lihat di sini IP-nya ada 148/29. 148/29, kemudian apply, kemudian oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke Ether 2, kita ambil IP address-nya 168.1193 192.168.193/27 1/27, kemudian kita apply, kemudian oke. Kemudian masuk ke Ether ketiga, masukkan IP address-nya 192.168.1255/27, maaf 1225 maksudnya, kemudian apply, kemudian oke. Kemudian masuk ke Ether 4, masukkan IP address-nya 2127.192.168.1/27, kemudian apply, kemudian oke. Selanjutnya pada router kelurahan 3, pada DNS setting kita buat servernya 8888 dan 8844, kemudian apply, kemudian oke. Kemudian pada firewall kita klik tanda tambah, terus masuk ke general, kita klik cloud interface, kemudian pada action kita ubah menjadi kemudian pada action kita ubah menjadi baiklah. Selanjutnya masih di router kelurahan 3, di firewall di bagian netnya kita klik tanda tambah, kemudian di out interface-nya kita klik, dan pada action kita ubah menjadi maskerane, dan kemudian apply, lalu oke. Selanjutnya pada bagian root kita klik tanda tambah, kemudian pada gateway kita lakukan 103.10.10.145, kemudian kita apply, oke. Kita masuk ke new terminal, pin 8888. Nah, statusnya berarti berhasil connect ke internet. Baiklah, hasil pengujiannya yaitu dari server ke klien dengan IP 192.168.1.1 membuktikan bahwa berhasil terkoneksi dengan internet. Kemudian setiap router juga berhasil terhubung ke internet dengan cara ping 8888. Dengan begitu berarti antara server ke klien dan antara setiap router ke internet terhubung dan membuktikan bahwa hasil tersebut berhasil.
Baiklah, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan soal ketiga, yaitu menjelaskan dan mendemokan dua buah server pada VirtualBox, yaitu server web dan database dengan panel menggunakan OS Linux dengan nama domain www.pau.com dan server monitoring dengan OS Windows Server menggunakan Spaceward. Sebelumnya tadi sudah saya lakukan perintah yum install bin utils -y, kemudian perintah selanjutnya adalah cd etc, kemudian cp name config name config backup, kemudian exit, dan kemudian login lagi dengan root, masukkan password, kemudian yum -y install nano, kemudian masuk ke cd etc, kemudian nano etc name conf, baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Kemudian kita isi 192 IP-nya 168.41. Kemudian pada bagian bawahnya kita isi satu sembilan dua satu enam delapan 40.1 titik koma, terus klik any spasi any titik koma. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan. Di atas zone ini kita akan menambahkan zone pau.com spasi kurung kerawal type master titik koma, kemudian file kutip etc name pau.com.zone kutip titik koma kurung kerawal titik koma, kemudian zone kutip 1.40.168.192.in addr.arpa kutip in spasi kurawal type master titik koma file kutip etc name 40.168.192 ref kutip
titik 2 kurung kurawal titik 2. Selanjutnya setelah itu kita simpan, Ctrl O, Enter. Kemudian selanjutnya setelah kita simpan, Ctrl X, kita masuk ke nano spasi etc spasi name spasi pau.com spasi zone. Kita enter. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat sebuah file. Itu ttl 86.400. Itu kita buat enter. Add tab tn, itu sebagai jaraknya SOA. Kemudian kita ketik pau.com.root.pau.com spasi enter. Kita buat 20.18.09.25.01 tab titik koma serial enter. Tab 3600 tab titik koma refresh. Kemudian 1800 tab titik koma retrieve. Kemudian 604800 tab titik koma expire tab 86400 tab titik koma minimum ttl. Kemudian tutup kurung, kemudian add tab tn ns tab ns1.pau.com add tn ns2.pau.com add tn tab tn a tab 192.168.41 ns1 tn a 192.168.41 ns2 tab tn tab a 192.168.41 www tn n tab cname tab pau.com titik. Kemudian Ctrl O, Enter. Exit. Kemudian selanjutnya masuk ke nano etc name 40 168 192 ref. Kemudian enter, buat file
ttl 86400, kemudian enter, add tab in tab soa tab pau.com titik, kemudian spasi, baiklah, nano spasi /etc /name /pau.com.zone, kemudian enter, buat file ttl tab 86400, enter, add tab in tab soa tab pau.com spasi root spasi pau.com spasi buka kurung, enter, tab 2018092501 tab serial, kemudian tab 3600, tab refresh, kemudian 1800, tab titik 2 retrieve, kemudian tab 64800, tab titik koma expire, kemudian 86400, tab titik koma minimum ttl, kemudian tutup, kemudian enter, add tab in tab ns1.pau.com, add in tab ns2.pau.com, add in, kemudian dihapus in, kemudian tab in tab a tab 192.168.40.1 add ns1 tab in tab a tab 192.168.40.1 ns2 tab in tab a tab 192.168.40.1, kemudian www tab in tab. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, itu nano spasi etc spasi name spasi 40.168.192.ref, enter, kemudian kita buat file seperti tadi, ttl tab 86400, kemudian enter, add tab in tab soa tab pau.com titik spasi root titik pau.com titik spasi buka kurung, enter, kemudian tab
2018092501 tab titik koma serial, kemudian 3600 tab titik koma refresh, tab 1800 tab titik koma retrieve, tab 604.800 titik koma expire, kemudian 86400 tab titik koma minimum TTL, kemudian tutup kurung, kemudian enter, tab IN, tab NS, tab ns1 pau.com titik, kemudian add, tab IN, kemudian tab IN, tab NS, tab ns2.pau.com titik, kemudian add, tab IN, tab A, tab 192.168.41, kemudian NS1, tab IN, tab A, tab 192.168.41, kemudian NS2, IN, A, kemudian tab 192.168.41, kemudian 50 tab IN, tab PTR, tab pau.com titik. Baik, selanjutnya setelah perintah selanjutnya itu sistem CTL restart name dan sistem CTL start name dan sistem CTL status name setelah operasi dilakukan. Kemudian selanjutnya melanjutkan perintah nano spasi etc /resolve.conf, kemudian enter, kemudian ini kita hapus, kemudian kita ganti nama servernya jadi search pau.com, kemudian nama servernya IP-nya kita ganti menjadi 192.168.40.1, kemudian ini namanya ada salah, search pau.com nama server. Oke, setelah benar kita Ctrl O enter, Ctrl X, kemudian masuk ke perintah selanjutnya firewall cmd spasi add service sama dengan DNS permanen, enter, kemudian kita masuk ke HTTP permanen, kemudian enter, kemudian firewall cmd reload, kemudian enter, kemudian kita exit. Selanjutnya setelah kita exit, kita login lagi dengan root, kemudian masukkan password, kemudian masukkan yum min y install
httpd, enter. Kita tunggu sebentar. Selanjutnya setelah selesai proses tadi, kita lanjut ke proses systemctl start httpd.service, kemudian enter, kemudian ns lookup pau.com, dia enter. Selanjutnya kita ketik perintah shutdown now, kemudian enter untuk mematikan CentOS terlebih dahulu. Kemudian masuk ke perintah cd spasi etc sysconfig network script, kemudian masuk ke ifcfg np0s3, kemudian enter. Kemudian di sini cari paling bacaan ini boot proto, dhcp kita ganti dengan static kemudian kita tambahkan IP address-nya, kemudian setelah tadi kita ubah di boot protonya menjadi static, kita tambahkan di bawahnya itu IP addr sama dengan 192.168.40.1, kemudian netmask-nya huruf besar IP addr, kemudian enter. Netmask masukkan 255.255.255.0, kemudian masukkan gateway-nya 192.168.40.2. Kemudian kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Kemudian masukkan perintah selanjutnya yaitu etc init.d/network restart, kemudian enter. Kemudian untuk tes jaringannya kita klik change adapter option, kita pilih yang VirtualBox host only network yang 3, kemudian kita pilih properties, kemudian kita pilih yang protokol version 4, kita ubah di sini sesuai IP tadi itu 40.2.2, default gateway-nya 192.168.40.1, kemudian di servernya 192.168.40, sini 1, kemudian oke, kita close, kemudian kita buka cmd, kemudian kita tes ping
192.168.40.1. Hasilnya replay. Kemudian kita coba ping pauh.com. Hasilnya juga replay. Berikut ini merupakan alamat IP server CentOS 7, di mana alamat IP server tersebut dapat memonitoring server CentOS 7 pada Spiceworks.